Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bapak semua, pada siang hari ini bapak akan menyampaikan materi tentang munakahat. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan bapak sampaikan. KD 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Materi pernikahan dalam Islam. Peta konsep menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Akad nikah dalam pernikahan sesuai Al-Quran dan hadis. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Hikmah pernikahan dalam Islam. Dalil pernikahan dalam Islam. 1. Quran Surat An-Nisa ayat 3. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 3. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan. Berasal dari bahasa Arab al-damu, kumpulan, al-jam'u atau hubungan intim, al-wad'u. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankah tuka, menikahkan, zawaj tuka, mengawinkan, atau terjemah keduanya. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan. 1. Mubah atau jaiz. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi orang yang sudah memenuhi syarat berhak ia menikah. 2. Sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa yang sudah mampu memenuhi syarat menikah namun tidak khawatir terjerumus ke perbuatan zina. 3. Wajib. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa yang sudah mampu memenuhi syarat menikah namun khawatir terjerumus ke perbuatan zina. 4. Makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. 5. Haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud buruk atau maksud jahat baik untuk pasangannya maupun untuk dirinya sendiri. Dalil nakli tentang pernikahan. A. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Ini Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang B. Dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Quran Surah An-Nur ayat 32. C. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. D. Pernikahan dapat mendatangkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. E. Pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Tujuan pernikahan. 1. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. 2. Untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. 4. Untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah. 4. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 artinya
harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Prosesi pranikah dalam Islam. Meminang atau khitbah. Meminang atau khitbah merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang merupakan babak awal pernikahan menurut ajaran agama dan adat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang, bukan pula mahram sendiri, bukan pula perempuan yang masih dalam iddah, dan bukan perempuan yang dipinang oleh orang lain. Mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seseorang laki-laki kepada calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istri. Memberikan mahar hukumnya wajib berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 4. Rukun nikah. 1. Calon suami. Persyaratannya Islam balik berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati, berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Calon istri, persyaratannya yaitu Islam, balik berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, berumur minimal 19 tahun juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Calon wali, persyaratannya Islam, balik berakal, merdeka dan adil. Menurut ulama Syafi'iyah, yang sah dalam proses akad nikah adalah bapak kandung, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman. Hakim. 2 orang saksi. Seorang laki-laki calon suami harus dapat mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah. Sigat, ini yang kelima, atau ijab kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seseorang calon suami. Ini syarat-syaratnya. Ijab menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata ankah tuka. Tidak boleh menggunakan kata sindiran. Diucapkan langsung oleh wali, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Syarat kabul menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat, bukan merupakan kata sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dikaitkan dengan batasan waktu tertentu, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Menyebut nama bakal istri, tidak diselingi dengan perkataan lain. Walimatul urs. Walimatul ursi adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Ini sebagai ungkapan rasa syukur. Hukum melakukan walimatul urs adalah sunnah, artinya bagi yang mampu melakukan akan memperoleh pahala. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami terhadap istri. 1. Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak zalim. Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri. Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu yang berkaitan dengan wanita, seperti hukum haid, nifas, wiladah, istihadah dan sejenisnya. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Kewajiban istri terhadap suami. Istri wajib menerima dengan ikhlas bahawa suami adalah pemimpin keluarga. Istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Istri hendaknya membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Talak atau perceraian. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan yang mengucapkan
ucapan talak baik secara terang-terangan maupun secara kiasan. Talak terbagi dua, talak raji dan talak bain. Akibat dari talak atau perceraian antara suami dan istri, maka timbul istilah iddah dan rujuk. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan yang tidak boleh menerima pinangan terhadap seorang laki-laki lain setelah dicerai oleh suami. Tujuan iddah adalah mengetahui apakah seseorang yang dicerai tersebut sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Iddah karena talak atau fasakh dan khuluk ada dua hukumnya sebagai berikut. Ketika ditalak suami, seorang istri belum pernah dicampuri tidak memiliki masa iddah. Apabila ketika ditalak suami, seorang istri sudah pernah dicampuri, masa iddahnya sebagai berikut. Apabila dalam keadaan menstruasi, iddahnya 3 kali suci. Apabila dalam keadaan tidak suci, tidak menstruasi karena sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Apabila istri dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Sedang rujuk adalah upaya untuk kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian. Hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Melakukan rujuk menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut. 1. Seorang istri sudah dicampuri oleh suami. 2. Masih berada dalam masa iddah. 3. Melakukan rujuk atas kehendak sendiri. 4. Ada 2 orang saksi yang adil. 5. Ada sigat atau ucapan rujuk. Fasakh. Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Fasakh ini putusan cerai itu dari peradilan. Khuluk. Menurut bahasa, khuluk berarti menanggalkan atau melepaskan. Dalam ilmu fikih, khuluk adalah hak talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi. Illa berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Macam-macam pernikahan dalam Islam. 1. Pernikahan semahram. 2. Pernikahan sigar. 3. Pernikahan tahlili. 4. Pernikahan mun'ah. 5. Pernikahan masih dalam masa iddah. 6. Pernikahan beda agama. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. 1. Prinsip sakinah mawaddah warahmah. 2. Prinsip musya'arah bil ma'ruf. 3. Prinsip musawwamah. 4. Prinsip musyawarah. Hikmah pernikahan. Dapat meningkatkan ibadah kepada Allah, dapat memperoleh ketenangan jiwa dan ketentraman jiwa, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal, dapat memperoleh keturunan yang sah, dapat membentuk keluarga yang Islam. Undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi semua peraturan menyangkut perundang-undangan tentang pernikahan di Indonesia secara hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.